Selamat pagi Sobat Travelers, kembali lagi bersama saya Medina Jumulandari yang akan menemani Anda dengan membawa berita-berita terbaru mengenai tourism atau wisata yang ada di Indonesia. Nah, kira-kira wisata apa yang akan saya bawakan bersama rekan-rekan saya di pembahasan Z Tourism TV ini? Tetap tonton sampai akhir. Berbicara mengenai Surabaya atau yang biasa kita sebut Kota Pahlawan, di Surabaya ini memiliki banyak sekali daya tarik yang bisa kita kunjungi. Dan juga Kota Surabaya dikenal banyaknya sejarah yang dimiliki. Salah satunya kita akan membahas mengenai sejarah dark tourism yang akan kita bahas di pemberitaan kali ini. Maka dari itu, tonton sampai akhir sehingga kalian tahu mengenai dark tourism yang ada di Kota Surabaya ini. Dalam berkembangnya jenis-jenis pariwisata semakin bertambah, begitu pula sebaran pasarnya yang juga semakin beragam. Salah satu jenis pariwisata yang dapat dikatakan cukup menantang dan memiliki potensi untuk dikembangkan adalah dark tourism atau yang biasa kita sebut atrocity tourism. Tujuan dari diadakannya dark tourism bukan semata-mata untuk menarik keuntungan dari sejarah kelam, namun sebagai media belajar dengan pendekatan yang sedikit ekstrim karena langsung menuju ke tempat terjadinya peristiwa tersebut. Bagi siapapun yang menyukai mengenai sejarah, wisata ini bisa dikatakan menjadi referensi paling Surabaya cocok merupakan kota pahlawan yang tentu meninggalkan banyak bangunan sejarah yang mempunyai cerita menarik. Salah satunya adalah bangunan penjara Kalisosok ini yang tercatat sudah dibangun kurang lebih sejak 200 tahun lalu. Bangunan ini merupakan bekas peninggalan Belanda yang mempunyai nilai arsitek yang tinggi. Yang selanjutnya adalah historical dari penjara Kalisosok Kota Surabaya. Membahas tentang perjuangan area-area Surabaya yang melakukan aksi gencatan senjata antar serdadu, perang alutsista dan invasi wilayah demi kemerdekaan negara yang tak pernah lepas dari perbincangan soal tahanan dan penjara. Salah satunya adalah penjara Kalisosok, penjara yang berlokasi di Jalan Kasuari nomor 5 Kerembangan Kota Surabaya. Bangunan ini digunakan sebagai penjara politik yang dibangun oleh Belanda pada tahun 1808. Tercatat biaya yang dikeluarkan untuk membangun penjara ini cukup banyak, sekitar 8.000 gulden pada saat itu.
bangunan yang dalam proses pembangunan ya, peta-peta. Nah itu nanti perlu kita selidiki lagi dan kita cek kembali, kita konfirmasi dengan pemiliknya pastinya ya, untuk mengetahui bangunan tersebut digunakan untuk apa. Karena sejauh ini pemanfaatan itu diperbolehkan, ya kan? Yang tidak diperbolehkan adalah merusak gitu. Nah itu nanti kita selidiki lagi sejauh mana bangunan itu telah pemanfaatannya itu digunakan untuk apa. Kan sejauh ini kita masih mendapatkan laporan ya. Ya kita mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendapatkan informasi, karena ini menjadi tanggung jawab seluruh warga, tidak hanya pemerintah kota, karena masyarakat juga ikut bertanggung jawab untuk mengawasi bangunan-bangunan cagar budaya tersebut itu ya. Tadi ada kerusakan yang sudah dindingnya dijebol tadi. Sampaikan kan kita akan melakukan koordinasi baik dengan kewenangan wilayah, kemudian dari pariwisata, kita akan undang pemiliknya. Nah seperti itu. Artinya akan ada pengusutan gitu Pak terkait yang dirusak tadi Pak. Tembok. Ya kita sejauh mana ini nanti kan kita masih konfirmasi terhadap pemiliknya, ya kan? Apakah bangunan itu memang benar-benar dirusak secara sengaja atau seperti apa? Kita juga belum tahu ya. Pemiliknya siapa Pak? Nah ini masih kita ini ya. Itu SK itu jelas tahun 96 ya, dan ini bangunan tipe A ya. Tipe A itu artinya tidak boleh dilakukan pembongkaran. Apakah pemiliknya sudah diketahui identitasnya? Mohon maaf, jadi kami mesti cek dulu ya. Saya juga lupa ya, segitu banyak SK yang diterbitkan oleh pemerintah kota ya. Jadi ya, nah penanggung jawabnya siapa? Kalau itu memang milik pribadi, otomatis kan kita bisa menemui itu pemilik-pemiliknya. Itu kalau diketahui apa yang merusak itu bisa kena hukum ya atau bagaimana? Ya itu nanti tergantung bagaimana proses, dan kita akan koordinasikan dengan tim ahli cagar budaya, karena kita punya pemerintah kota punya tim ahli cagar budaya ya. Apakah itu nanti direkonstruksi ulang, kemudian batu bata itu diselidiki apakah memang itu masih ada sisa-sisa dan sebagainya, itu bisa dilakukan rekonstruksi dan sebagainya seperti itu. Berarti ada 3 tahap ya, ini survei terus laporan. Iya, nanti ini akan kita kaji betul. Nanti kita akan koordinasi juga dengan Pak Lurah, kemudian dengan OPD terkait, dengan Cipta Karya, kemudian dengan teman-teman yang lain, dengan Satpol dan sebagainya. Berarti ada kemungkinan pemiliknya ini akan dipanggil Pak ya? Ya insya Allah nanti kan pasti ya kita akan koordinasi lagi lebih lanjut ya, pastikan akan kita kita minta konfirmasi ya sejauh mana kenapa bisa seperti ini. Sejauh yang itu ya ada wacana untuk membeli Kalisosok ini tahun 2014. Apakah masih ada? Mohon maaf, kalau terkait dengan pembelian aset itu kan ranahnya bukan di tempat kami ya. Koridornya nanti ada teman-teman untuk aset, ada di dinas tanah dan sebagainya. Jadi perencanaan pembangunan kota dan sebagainya, ini mau wilayah sini mau dijadikan seperti apa, kan seperti itu. Jadi karena itu kan akan menjadi aset pemerintah kota. Kalau kami di sini hanya sebatas penetapan bangunan cagar budayanya itu seperti apa. Jadi untuk pemanfaatannya itu seperti saya sampaikan di awal tadi, boleh digunakan untuk apa saja sesuai dengan SKRK, sesuai dengan peruntukannya, mau digunakan untuk gudang, untuk industri, untuk apapun itu tidak dipermasalahkan. Nah kita itu menetapkan hanya sebatas ini, bangunannya saja seperti itu. Itu ya? Sejauh yang Bapak tahu ini bangunan ini memang legal atau gimana Pak? Kok si yang tinggal di sini? Nah, mesti kami selidiki dulu. Dan kami juga baru mendapatkan informasi, kemudian kami berkoordinasi dengan teman-teman kelurahan juga, kemudian dengan teman-teman Satpol dan Cipta Karya untuk melakukan klarifikasi. Makanya perlu kita lakukan tinjauan seperti ini. Langkah awal Pak Mas Pak? Betul sekali. Makanya tadi saya sampaikan kita mengucapkan terima kasih atas informasi yang sudah diberikan, karena masyarakat turut serta gitu loh kan. Ketika ini menjadi bangunan cagar budaya dan itu aset pemerintah kota, itu artinya masyarakat juga menjadi pengawas juga, tidak hanya kayak panjenengan begini kan juga pasti juga ikut mengawasi lah kalau ada informasi, karena kami kan pengawasannya juga berjenjang. Ketika kami mengawasi di titik A, ternyata di titik B ada sesuatu yang ditemukan. Nah, kalau kami tidak ada pengaduan masyarakat, kami melakukan peninjauan, ya kami tidak mungkin bisa mendapatkan informasi seperti ini. Gitu nggak? Bangunan penjara ini dibangun pada masa pemerintahan Herman William Daendels
yang merupakan Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-36, dan waktu itu dibangun pada tahun 1750 sejak masa kongsi dagang, yang merupakan penjara yang dipakai secara aktif pada masa penjajahan Belanda hingga Jepang. Tatkala revolusi tahun 1945, penjara tersebut mengalami insiden Captain Wizard, yakni peristiwa saat wakil sekutu menginjakkan kaki pertama kali di kota Surabaya hingga menjadi lokasi para pejuang ditahan. Wah, untuk cerita dan juga sejarahnya ini cukup menarik ya untuk ditelusuri lebih lanjut. Penjara Kalisosok dulu menjadi tempat penahanan tokoh-tokoh penting kemerdekaan Republik Indonesia seperti Soekarno, Wage Rudolf Supratman, Kiai Haji Mas Mansur, Hos Cokroaminoto, dan sosok pentolan lainnya. Terletak di Surabaya Utara, penjara Kalisosok dibangun saat masa penjajahan Belanda di Indonesia. Bangunannya kini tampak tua, ada di tepi jalan raya, tak banyak menjadi perhatian pengendara. Cerita mistis di balik penjara Kalisosok. Menurut mistis yang berada di kalangan masyarakat, sekitar penjara Kalisosok bila malam tiba, sering terdengar suara tangisan dari dalam bangunan. Tak hanya suara tangisan saja, ada kalanya masyarakat sekitar juga mendengar banyak teriakan minta tolong yang berasal dari dalam penjara tersebut. Bahkan, keangkeran penjara ini juga bisa dirasakan saat masih beroperasi di zaman dahulu. Para napi yang dijebloskan ke penjara ini mengaku sangat takut bila berada di penjara tersebut. Hal ini lantaran lokasi penjara yang masih cenderung gelap, sempit, dan pengap. Dalam satu ruangan bahkan bisa dihuni oleh 90 orang dengan cara berdesak-desakan. Nah, ada satu lagi hal unik yang menjadi daya tarik bangunan bekas penjara satu ini, yang dibangun pada masa Belanda, dan arsitektur bangunan ini dikenal sangat kokoh dan mempunyai cita rasa yang seni yang baik. Jadi mungkin bagi siapapun yang menyukai seni akan tahu dan paham mengenai bangunan ini. Nah, ada uniknya lagi, bangunan penjara Kalisosok mempunyai jenis dinding yang tidak bisa dipaku atau berlubang. Nah, ini salah satu juga keunikan dari wisata ini, karena kita tahu bahwa bangunan itu biasanya bisa dipaku atau bisa berlubang. Nah, untuk bangunan penjara ini tidak bisa sama sekali, sehingga bila ingin membuat lubang pada dinding penjara ini harus menggunakan alat khusus. Walaupun sederhana, namun dinding yang tidak tertembus paku ini merupakan salah satu keunggulan bangunan bekas Belanda. Menarik bukan? Jadi mengenai bangunannya saja itu sudah ada keunikannya sendiri untuk wisata ini. Jadi keren banget sih untuk arsitekturnya atau untuk bangunannya sendiri. Baik, itulah informasi mengenai dark tourism yang ada di Surabaya, yaitu penjara Kalisosok yang ada di Surabaya. Untuk sejarahnya memang sedikit mencekam, mengerikan, namun itulah memang fakta di balik penjara Kalisosok. Nah, itu saja informasi yang bisa kita berikan, dan sampai jumpa.